Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai fenomena penyalahgunaan kecubung yang sejauh ini sudah 53 orang mendapat perawatan di rumah sakit jiwa, dan kecubung ini berdampak efek buruk terhadap saraf pusat otak. Dan bagaimana tentang kecubung ini, apa kandungannya, dan mengapa bisa diminati oleh sebagian masyarakat. Bersama kami sudah hadir peneliti dan sosiolog dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan tadi yang dinamakan dengan kecubung seperti itu, apa sih sebenarnya kandungan dari kecubung ini sehingga berdampak pada halusinasi si warga itu gitu? Ya, terima kasih. Jadi kecubung itu sebenarnya mengandung beberapa namanya senyawa-senyawa fitokimia ya, fitokimia, dan yang paling menonjol di sini adalah alkaloid. Jadi di fitokimia itu di kecubung ada flavonoid, ada saponin, triterpenoid, dan alkaloid. Dan yang paling dominan ditemukan itu adalah jenis alkaloid, utamanya atropin dan skolopolamin. Nah, senyawa-senyawa ini terdapat pada semua bagian-bagian dari tumbuhan, mulai dari buah, biji, akar, bahkan kulit batang dan daunnya. Tapi dari beberapa penelitian itu menyatakan bahwa atropin dan skopolamin atau alkaloid ini itu banyak justru ditemukan di kulit batang. Di kulit batang. Ya, antara 1 hingga 2%. Tapi untuk di biji itu hanya sekitar 0,8 sampai 1%. Tetapi untuk di bunga, itu 0,5%. 0,5%. Ya. Kalau di daun? Di daun lebih kecil. Oke, berarti kandungan alkaloid itu apa itu? Alkaloid itu adalah senyawa kimia yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan, ya, metabolit sekunder dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung unsur nitrogen. Ya. Hampir sama dengan alkohol atau sama juga seperti itu? Beda. Alkohol ini adalah pelarut. Jadi apabila tumbuhan ini ya, bagian tumbuhan ini kemudian dicampur dengan alkohol, maka senyawa yang saya sampaikan tadi itu akan terlarut. Terlarut dalam alkohol dan terjadi proses kandungan alkohol tadi itu juga mengandung senyawa-senyawa alkaloid tadi itu. Sehingga kalau dikonsumsi bersama alkohol itu otomatis kandungannya sangat tinggi pada alkohol tersebut. Itu yang akhirnya berdampak pada munculnya halusinasi yang tinggi gitu, seperti Betul, itu. Ya. Jadi karena kedua senyawa alkaloid ini memiliki sifat sebagai antikolinesterase. Jadi biasanya juga menjadi antispasme. Jadi kalau sudah mengkonsumsi ini, maka akan terjadi relaksasi, rileks itu ya. Nah, karena rileksnya, maka semua organ itu akan menjadi lemah. Jadi otot-otot dan lain sebagainya menjadi lemah. Ini yang menyebabkan beberapa yang kita dengar kasus beberapa terakhir ini menyebabkan orang tidak bisa mikir lagi itu, karena ototnya semuanya sudah lemah. Termasuk juga mengganggu pada saraf pusat otaknya. Otomatis, karena dia sebagai anti kolinesterase. Kolinesterase kita tahu bahwa dia adalah enzim yang berperan di dalam proses pengubahan kolin tadi itu di otak. Berapa lama ketika si pasien itu selesai dari halusinasinya itu? Katanya 3 hari. Betul. Betul seperti itu. Jadi kalau misalkan dari beberapa teori metabolisme teori metabolisme dan toksisitas, kita tahu bahwa senyawa ini itu kalau dalam kondisi normal ya. Jadi yang saya sering waktu kecil dulu itu begini, kecubung isinya itu disangrai atau dianukan bijinya. Kemudian ditumbuk. Biasanya dicampurkan pada kopi. Diminum. Nah, ini biasa digunakan untuk analgetik. Jadi untuk kalau orang capek dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan, semakin rileks. Tapi dalam kadar tertentu. Karena aspek toksikologi itu dipengaruhi oleh 2 hal. Satu, berapa banyak atau dosisnya, atau berapa lama dia mengkonsumsi.
sehingga terjadi proses bioakumulasi. Nah, kalau bioakumulasinya itu secara normal, maka proses itu tidak berjalan lama, hanya 3 hari itu proses itu kembali lagi. Karena metabolisme itu ya tubuh itu punya adaptasi. Betul. Yang bahaya ini adalah yang ada tambahan. Ada tambahan zat Ada lain. tambahan. Ya kalau misalnya kecubung, kalau baca di beberapa media itu ditambahkan jinek, ditambah alkohol. Nah ini yang memperparah keadaan. Apa kecubungnya juga kalau misalkan melebihi kapasitasnya sudah parah, kemudian ditambah lagi zat lain. Betul. Oh, jadi tambah parah lagi. Betul, memperparah. Oke. Kalau tuh misalkan kecubung itu sebenarnya ada manfaat nggak? Kalau kecubung secara umum itu sebenarnya banyak manfaat. Tadi yang saya sampaikan itu ada analgetik karena alkaloid pada kadar tertentu dia memang berperan sebagai analgetik. Ya, jadi untuk mengurangi rasa sakit-sakit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita habis bekerja keras, capek, itu makanya dicampurkan kopi itu agar minum itu terjadi rileks itu berarti jadi obat tradisional begitu kalau untuk di masyarakat. Betul. Ya, tapi kondisinya tertentu ya, jadi campuran tertentu. Nah, itu satu. Yang kedua, ini juga bisa berperan sebagai anti asma ya. Anti asma. Ini yang banyak dilakukan. Nah, ada lagi sekarang yang lagi tren riset-riset bioinformatika ya, riset bioinformatika bahwa senyawa alkaloid tadi itu memang berperan sebagai sitotoksik ya. Karena dia sitotoksik atau toksik terhadap sel, maka ini mau diarahkan ke arah anti cancer. Jadi beberapa riset bioinformatika itu menunjukkan bahwa senyawa alkaloid, atropin dan skopolamin tadi itu justru bisa berperan sebagai anti cancer. Yang lagi dikembangkan secara bioinformatika ya. Tetapi secara laboratorium itu belum dilakukan. Gitu. Oke. Ke sosiolog. Bagaimana ini masyarakat akhirnya dia bisa meminati dengan kecubung ini? Soalnya kan kalau kecubung ini kan bukan fenomena yang sekarang terjadi, tapi sudah lama begitu seperti itu. Dan kenapa juga itu masyarakat itu berminat dengan hal ini? Kalau kami dari sosiolog melihat bahwa ada 3 faktor ya yang membuat fenomena ini kemudian ini booming gitu ya terjadi di Kalimantan Selatan. Yang pertama ada faktor adaptasi, kedua sosialisasi, dan yang ketiga konstruksi. Jadi untuk yang pertama itu adaptasi, karena awalnya kan sebenarnya kecubungnya udah lama. Tanaman sudah dari zaman dulu kan sudah ada. Nah, ini ada proses adaptasi. Tanaman yang sudah berdekatan dengan masyarakat. Betul sekali. Ini kan sudah ada lah di mana-mana. Nah, proses adaptasi yang terjadi di masyarakat karena bisa jadi mereka mendengar cerita-cerita bahwa kecubung ini bisa aja dipakai, nggak apa-apa, zaman nenekku, kakekku, dan seterusnya. Kemudian mereka mengadaptasi itu, kemudian dikonsumsi. Yang salah yang tadi seperti sampaikan Pak Eko, kemudian ada mencampur dengan alkohol, dengan zinet, dan seterusnya. Padahal kalau dicampur kopi dengan misalnya takaran yang berarti mereka informasinya itu dari mulut ke mulut gitu ya, seperti itu. Salah satunya demikian, proses adaptasi yang ternyata salah begitu ya. Kemudian yang kedua proses sosialisasi dari lingkungan, dari teman, kemudian ingin mencoba bahwa ini bisa bikin rileks. Berarti proses faktor lingkungan itu sangat betul tinggi sekali, untuk mempengaruhi seseorang gitu. Kita tahan dulu, Bu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu tadi kan dikatakan ada adaptasi kemudian sosialisasi seperti itu. Iya, Dan yang sosialisasi ketiga itu, konstruksi. yang ketiga apa? Konstruksi. Oke, apa itu? Jadi ada yang disebut dengan, kalau dalam sosiologi itu konstruksi Mhm. sosial di masyarakat, yang mengkonstruksi bahwa kalau kita ada masalah kita harus mencari pelampiasan atau mencari apa nih yang bisa kita pakai untuk tanda kutip melupakan sejenak masalah kita. Nah, biasanya orang ibaratnya kalau nggak mampu beli minuman yang mahal, Mhm. lalu apa yang harus kita pakai? Kayak misalnya fenomena anak-anak yang ngelem, Mhm. karena mereka kan tidak mampu beli benda yang mahal, jadi pakai lem. Nah, ini ada tanaman. Mhm. Nah, kemudian dioplos dengan alkohol. Mhm. Mereka misalnya cari yang murah. Karena misalnya mereka ada beban hidup, ada masalah apa yang mereka harus relax, tadi katanya Pak Eko. Mereka harus melupakan sejenak. Jadi terkonstruksi bahwa kalau ada masalah minum, kalau ada masalah ngejinet. Oke, Nah, mungkin itu rileksnya dipakai. ini yang mereka bawa, yang mereka adopt sehingga mereka menggunakan itu ya, Prof. Ya, ya. Oke. Jadi kalau saya mengikuti beberapa fenomena sosial yang terjadi ini ya. Jadi memang sekarang kan banyak batasan ya, banyak batasan. Nanti kalau ketahuan ini masuk penjara, ini melakukan dengan BNN dan lain-lain. Dan rasanya masyarakat itu juga mulai menyadari kalau itu bahaya, tapi bahaya yang aman. Bahaya yang aman itu dengan cara Ya, yang tidak berproses secara hukum. tapi Oke. Belum ada secara- aturannya Belum ya ada kecubung aturan, betul. ini. Betul. ini. Nah, sehingga dengan menggunakan yang ada ini ternyata dia bisa memenuhi keperluannya untuk yang itu. Kebutuhannya dia itu. Oke. Jadi sebenarnya gini, barangkali ini tadi itu ya. Jadi pengetahuan yang turun temurun ya, bahwa kenapa kok begitu? Saya sejak kecil itu sudah tahu bahwa kecubung itu Iya. sudah tahu. Iya. Cuman Dan kecubung itu tumbuhnya di pekarangan rumah pun jadi ya, Pak ya? jadi. Oke. Nah, yang bahaya itu adalah proses ini jangan sampai terjadi begini. Ketika dinyatakan ini bahaya, yang jelas itu pengendaliannya yang penting. Bukan karena proses lingkungan itu adalah berproses ya, lingkungan ya. Maksudnya Betul. lingkungan tuh gini. Kalau misalkan ada fenomena, kita kasih contoh Bajaka dulu ya. Bajaka dulu tuh begitu ada booming Bajaka blek itu langsung Bajaka habis semuanya. Jangan sampai terjadi ini. Sehingga ketika habis, maka proses kualitas lingkungan itu juga akan berubah. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan ini jangan sampai salah mengambil kebijakan. Ketika terjadi proses seperti ini, maka semua tumbuhan yang ada itu dihanguskan Dimusnahkan, itu betul. jangan. Oke. Yang boleh itu adalah dikendalikan. Dikendalikan. Oke, karena pohon kecubung itu tadi dikatakan sama profesor itu bahwa ada Ada manfaatnya. manfaatnya, Oke. ada manfaatnya pada kadar tertentu. Bahkan tengah dikembangkan untuk bahan-bahan sitotoksik, karena dia sitotoksik, ini akan dikembangkan menjadi anti cancer, punya potensi sebagai anti cancer. Oke. Kan kalau ini misalkan bisa terjadi proses pemisahan ya, dipisahkan zat-zatnya itu, kemudian betul terjadi sebagai anti cancer, itu harus sangat bermanfaat untuk kita gitu. Iya. Jadi seperti Bajaka itu memang secara saintifik itu memang belum banyak dibuktikan betul, gitu. Betul. Tapi fakta di masyarakat karena meyakini, maka itu akhirnya menjadi obat gitu. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini belum selesai itu. Oke. Karena memang kebetulan saya juga punya mahasiswa yang riset tentang ini ya. Karena fenomenanya dulu. Barangkali ini juga menjadi pemicu dengan adanya fenomena kecubung ini, maka dari akademisi dan para peneliti akan berlomba-lomba untuk mengeksplorasi tumbuhan ini menjadi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan selain yang tadi itu. Disalahgunakan kalau yang tadi, Disalahgunakan, ini betul. jadi penyalahgunaan. Karena kalau kita ekstrak yang alkaloidnya tadi, ini bermanfaat banget Oke, bagi medis ya Pak ya? bagi medis, Betul. ya, bagi masyarakat ya. Sehingga jangan sampai budaya turun menurun tentang obat tradisional itu berhenti gara-gara fenomena yang ini saja. Oke. Ke Bu Far, kalau tuh misalkan tadi bahwa tadi ada adaptasi, kemudian sosialisasi, kemudian ada konstruksinya seperti itu. Kan tidak semua masyarakat juga ngeh dengan
menginginkan dengan relaksasinya gitu ya, seperti itu, dengan dampaknya seperti Betul. itu gitu. Sebenarnya apakah yang sekarang ini terjadi karena stylenya dengan gayanya gitu seperti itu, apa yang pengaruh yang terbesar dari ketiga faktor tadi itu? Saya pikir adalah konstruksinya ya itu. Konstruksinya. Walaupun ada kaitannya dengan sosialisasi tadi. Tadi sudah disampaikan. Sebenarnya ini kan kearifan lokal kita ya. Ya. Kearifan lokal ya tanaman ini ya. Sejauh tadi masalah pemanfaatan. Hanya saja karena pada masyarakat kita ini mudah terpengaruh, mudah ingin mencoba. Ada yang kasih tahu begini lalu ingin coba, sehingga pemanfaatannya menjadi salah. Nah, itu yang harusnya kearifan lokal ini disampaikan secara turun temurun. Mungkin sebetulnya nenek moyang kita tuh sudah menyampaikan ini baik, ini selama tidak disalahgunakan, selama dalam berlebihan, kadar, betul. ya. Okay. Kan di dalam agama pun segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Ya, Saya pernah dengar kawan saya menyampaikan sebetulnya Tuhan itu menciptakan alam ini baik semua. Ya, seimbang Kita gitu ya. kita yang memanfaatkannya, ini yang salah. Nah, artinya saya pikir nenek moyang kita sudah menyampaikan dengan baik. Hanya saja mungkin pada generasi keberapa itu tidak diteruskan. Ada missing link ya kalau bahasanya ini. Ya, Ada missing link itu nggak tersampaikan kalau misalkan dengan ini baik. Dilihat dari datanya yang terjadi di Kalimantan Selatan ini ada 53 orang Betul. gitu ya, seperti itu, dan 2 orang meninggal. Berarti itu kan lebih parah ya, Ya. Pak? Oke. Penggunaannya Pak. Oke, karena itu tadi ada dicampur dengan barang lain atau Ada zat tambahan. lain. Ada tambahan, ya. itu seperti itu. Nah, kalau dilihat dari rentan usianya itu antara 20 sampai 60 begitu. Betul. Antara 20 sampai 60 serasanya kalau misalkan dilihat dari masa-masa puber kan sudah lewat lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini Iya. bagaimana pandangannya gitu? Justru di masa itu beban hidup semakin berat. Oh, oke. Nah, pubernya oke tidak, tetapi beban hidup artinya dia kemudian punya masalah, lalu kalau orang bilang nggak sanggup beli minuman mahal, akhirnya apa yang ada? Dia mau melepaskan bebannya sebentar dengan ya kalau kita misalnya mau relax itu, misalnya kita kalau ke disco pakai ekstasi dulu ya, zaman dulu biar relax, lupa dengan masalah sejenak. Nah, ini 20 ke atas itu kan masalah hidup semakin banyak, semakin berat. Sehingga dia mau cari gimana sih saya melepaskan masalah itu walau sejenak. Larinya ya karena nggak punya uang untuk beli obat-obatan atau nafsa yang mahal, yang ada tapi ini. efeknya tidak diperhitungkan ya. Enggak, Kita itu tahan nggak dulu. akan memperhitungkan. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bu, kalau tadi kita melanjutkan lagi perbincangan tadi bahwa antara rentang di usia 20 sampai 60 itu kan udah melewati masa puber dong, begitu seperti itu. Tadi beban Walaupun ada puber kedua. walaupun ada puber kedua. Tapi yang tadi itu yang efeknya itu adalah beban hidup ya, seperti itu ya. Oke. Dia mencari relaksasi untuk mencari relaksasi dari masalah-masalah dia ya. Mencari ekstasinya itu di yang dia mampu. Nggak mampu beli yang mahal, adanya kecubung ditambah oplosan alkohol yang kita tahu kayak gimana, ya sudah, dan mudah didapat. Jinet juga mudah didapat sekarang kan. Nah, jadi apa yang ada di hadapan dia itulah yang dia konsumsi. Oke. Termasuk juga dengan kecubung kan tidak ada effort yang sangat besar ya. Iya. Karena kan mau carinya gampang. Jadi kalau kita lihat ya Mas ya, terkait dengan penggunaan obat tradisional Betul. Di Banjar itu kan ada fenomena bahwa di masyarakat ini ya, bahwa ada namanya
tetambah sepohon ya. Artinya kalau ada racunnya di pohon itu juga ada anti racunnya. Oh, oke. Ya, ada fenomena itu. Nah, yang itu fenomena di masyarakat. Masyarakat. Oke. Jadi contohnya gini, kalau misalkan orang keracunan makan ketela pohon, itu nanti yang diambil adalah kulitnya. Ya, itu dijadikan obatnya. Sama kayak durian ya Pak. Pusing makan durian itu diambil ini kan itu namanya kulit. Nah, yang belum ada informasi sampai saat ini adalah kalau dia itu ada racunnya, berarti ada anti racunnya dong di tumbuhan itu. Nah ini barangkali yang harus digali di masyarakat. Memang ada beberapa obrolan di masyarakat, obrolan di masyarakat menyatakan bahwa bisa aja itu dilakukan dengan menggunakan akarnya katanya, akarnya untuk mengurangi rasa racun tadi itu. Itu sih, itu yang secara ilmiah masih belum digali banyak itu. Oke. Tapi kan kalau kecubung ini sudah masuk ke dalam daftar makanan yang atau jenis tumbuhan yang berbahaya begitu. Tapi tidak masuk dalam pelarangan begitu ya? Ya, kita kembali lagi ke kearifan lokal tadi. Kearifan lokal. Jadi setiap ada racun itu mesti ada anti racunnya di pohon yang sama. Di pohon yang sama. Di pohon yang sama. Nah, ini yang belum digali. Meskipun ada beberapa informasi, gampang aja, minumi aja sama rebusan akarnya itu. Jadi tadi yang beracun kan bunganya, terus bijinya gitu ya. Mungkin kedetok juga gitu. Detoksifikasinya dengan menggunakan akarnya itu yang direbus. Tapi kan itu belum dilakukan. Belum dilakukan. Ini secara ilmiah belum ada riset untuk itu. Belum ada riset untuk itu. Ya. Jadi memang meskipun di akar itu juga ada kandungan atropin dan skopolamin itu, tetapi boleh jadi kalau diekstrak dengan air, yang keluar kan tidak itu. Iya. Keluar yang lain. Itu sih. Oke. Yang barangkali menjadi ide atau gagasan untuk menemukan yang tetambah sepohon tadi itu. Oke. Tapi kalau misalkan yang sekarang ini terjadi kan ketika itu dia untuk menetralisirnya itu menggunakan obat-obat lain. Apakah itu juga tidak memicu lagi efek dari si kecubung itu? Ya, saya pikir kan gini ya. Jadi ada obat itu ada yang kontradiksi, ya, yang memang sebagai kalau ini dia anti kolinesterase berarti nanti yang ditambahkan yang dapat mengurangi tadi itu. Jadi saya pikir dengan menggunakan obat-obat obat-obat yang modern ini bisa dinetralisir. Faktanya ketika masuk ke rumah sakit Sambang Lihum itu kan sudah mulai ada netralisir gitu ya. Yeah. Ada beberapa yang sudah dipulangkan dan lain-lain. Meskipun secara keberlanjutan kita juga masih tidak tahu apakah dampaknya, belum tahu juga. Oke. Saya pikir itu. Tapi kalau misalkan dari kecubung itu hanya dimakan kecubungnya saja, itu tidak akan berdampak buruk banget gitu seperti itu. Kadarnya. Kembali saya katakan bahwa toksikologi itu diukur dari berapa dosisnya dan berapa lama dia mengkonsumsinya. Itu kata kuncinya. Meskipun sedikit, tapi mengkonsumsi terus-menerus, maka ini terjadi proses bioakumulasi. Ya. Nah, yang berakhir pada namanya biomagnifikasi. Jadi ngendon saja di situ. Tetapi kalau itu yang tapi kalau misalkan yang langsung tadi itu yang langsung kena itu berarti dosisnya besar meskipun hanya satu kali pakai. Jadi itu yang mempengaruhi proses efek toksikologi itu adalah dua. Oke. Ditambah dengan zat lain. Kalau ditambah zat lain itu bebanget namanya. Oh, reaksinya tinggi gitu ya? sangat tinggi. Karena langsung kalau apalagi yang saya sampaikan tadi, kalau dia dengan alkohol, maka atropin dan yang senyawa alkaloid tadi itu keluar. Nah kalau sudah keluar itu banyak, Mas. Jadi barangnya yang di dalam, kalau di dalam ini kalau diminum biasa, ya di dalam kan nyampur macam-macam ini. Jadi toksisitasnya itu agak kurang. Kurang. Tapi kalau begitu dia keluar, ya keluar atropin dan skopolamin tadi itu, maka ini yang paling berbahaya tadi di sini. Jadi ketika dia senyawa tunggal ya, bukan senyawa yang secara berkolaborasi berkelompok tadi itu. Oke. Ke Bu Fat. Bu Fat, kalau misalkan tadi ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi hal itu?
Yang pertama seperti tadi saya sampaikan bahwa penting sekali belajar kearifan lokal. Harus disampaikan kepada anak cucu kita, ini loh ada tanaman ini, kalau dikonsumsi berlebih bisa begini, kalau dicampur alkohol bisa begini. Belum tentu anak-anak kita yang mungkin masih usia dini kan paham. Mereka cuma tahu misalnya malah justru dari teman sepergaulan. Kamu kalau stres pakai ini aja, minum ini aja. Nah, orang tua tidak menyampaikan. Mungkin saya sendiri sebagai orang tua bisa jadi abai menyampaikan ke anak saya. Mereka taunya dari teman-teman. Nah, itu kan yang bahaya. Karena tidak tersampaikan dengan baik. Jadi mensosialisasikan sejak anak-anak dini itu penting. Termasuk juga tapi tadi saya setuju dengan Pak Eko, bukan berarti kemudian tanaman itu harus dihabiskan, dibinasakan, ya enggak. Itu kan ya tadi itu tanaman lokal, kalau kita bilang misalnya endemik ya. Tanaman ini kan enggak bisa seperti itu, tapi itu pentingnya menyampaikan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya sama anak-anak, supaya nantinya mereka tuh udah tahu, udah biasa melihat tanaman ini bukan sesuatu hal yang gimana-gimana lagi, dan kalau ada persoalan ya tentu bukan ke sana larinya. Oke. Ke Prof Eko, ini sedikit saja kebermanfaatan dari kecubung di luar dari penyalahgunaan itu apa? Analgetik, anti asma, terus untuk mengurangi rasa sakit itu, rasa sakit dan anestesi gitu. Anestesi. Bukan, analgetik. Ya. Cuman begini ya, saya sampaikan lagi mungkin tambahan sedikit ya. Jadi sebenarnya para leluhur kita itu sudah menyampaikan tentang dosis ya. Contohnya begini. Ambil 7 pucuk itu ya. 7 pucuk atau 3 pucuk gitu. Terus masukkan ke dalam 1 gelas yang direbus gitu ya. Ambil separuhnya. Jadi secara saintifik itu sudah menyatakan tentang dosis. Sebenarnya ya. Kalau kita kasih lebih itu juga mesti tidak boleh. Saya pernah keliling ya. Jadi eksplorasi tanaman obat seluruh Kalsel itu. Saya nanya begini. Kalau misalkan saya nanya, kenapa kok harus 3? Kenapa harus ke 5 ke 7? Enggak, pokoknya ganjil. Terus saya nanya, kenapa kok gak genap? Nah, setelah saya telaah di laboratorium, ternyata ini menunjukkan sebuah dosis. Nah, ketika menunjukkan dosis itu adalah kembali kepada aspek manfaat dari obat tersebut. Jadi minumnya juga gitu. Kalau minum, misalkan ya rebus, jangan diminum dulu, biarkan saja sampai siang hari. Nanti minumnya setelah asar gitu. Nah, setelah saya telaah, ini ada proses filtrasi, ini absorpsinya dan seterusnya ya. Sehingga yang diminum itu betul-betul secara dosis mengurangi konsentrasinya. Aman. Betul. Oke. Luar biasa. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Par. Karena kita terbatas dengan durasi. Demikian saudara, Sapa Kalsel di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.